Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Traders. Kembali lagi bersama saya Kang Ajay, market analis dari Invest Indonesia. Oke, mohon maaf teman-teman, sebelumnya ini saya jarang banget upload dan jarang banget update di YouTube karena lagi sibuk dikit teman-teman ya. Soalnya banyak itu yang belajar di sini. Jadi untuk bulan November kemarin saya tuh vakum banget ya, tidak pernah upload di YouTube. Nah, sekarang kita mulai lagi teman-teman, kita start again. Kita bahas di XAUSD karena banyak sekali request itu, apalagi dari teman-teman di grup, yaitu menanyakan terkait masalah XAUSD mau kemana ini selanjutnya nih. Oke, jadi teman-teman kalau kita lihat dari sini, kita bicara bedah dulu ya, kita bedah dari higher time frame-nya dulu. Kalau kita lihat dari higher time frame-nya, memang gold ini merupakan sebuah udah sampai all time high ya, dari sampai ke 2142 2140-an at least ya, kurang lebih segitu. Nah, kalau kita lihat dari sini teman-teman, pergerakannya, oke, di sini udah saya coret sedikit ya. Jadi saya tuh analisanya memang tidak terlalu banyak coret-coretan teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita lihat ya, oke, dari pergerakannya aja deh, ini bergerak ke atas, terus dia itu korektif, dia itu ke atas, setelah itu apa? Dia itu korektif, setelah itu ke atas lagi. Itu kita dapat direksional itu harga itu bakalan ke situ. Namun kita kira-kira kalau misalkan udah tahu dia tuh harga akan turun dulu sedikit, kira-kira kita lebih proper untuk cari posisi apa nih? Cari posisi sell dulu teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita bedah di time frame yang lebih kecil ya teman-teman ya. Kita bedah dari time frame yang lebih kecil. Nah, di sini teman-teman, di sini itu ada swap zone ya. Swap zone ini di mana? Swap zone ini merupakan sebuah demand atau supply ya. Konsepnya sama dengan RBS atau SBR. Kalau dia itu merupakan sebuah high quality, satu dia tuh sweep, dua dia tuh ada fair value gap, yang ketiga dia tuh break daripada swing high itu, dalam kasus ini yang demand. Kalau dia itu di break bener power banget plus body, artinya di situ itu seller sedang menguasai. Tapi perlu diingat di higher time frame-nya di sini itu merupakan sebuah koreksinya. Di time frame yang lebih kecil dan dia itu biasanya terjadi sebuah perubahan karakter. Kita lihat di time frame yang lebih kecil ya, time frame H1 teman-teman ya, time frame H1 ini merupakan time frame yang ideal. Nah, kalau kita lihat dari sini teman-teman, kalau kita lihat dari sini, ini kan up, down, up, down, up. Nah, sekarang ini sebenarnya down, up lagi, tapi ini malah dipecahkan nih. Di higher time frame ini merupakan sebuah korektif yang sedang berjalan. Di lower time frame ini merupakan sebuah perubahan karakter. Artinya up dibalas dengan down, up yang panjang dibalas dengan panjang lagi. Ini disebut dengan impulsif dibalas dengan impulsif ya. Artinya di sini itu lagi impulsif nih, perubahan karakter nih. Ini merupakan higher high, ini higher high, higher low, higher high, higher low, dan ini higher high, dan di sini merupakan sebuah lower low. Nah, pertanyaannya lower low ini sudah valid atau belum? Belum. Ini masih merupakan sebuah satu gerakan, masih satu gerakan. Artinya selama dia itu belum mengambil sebuah liquidity swing point nya di mana? Kalau kita lihat dari sini merupakan sebuah inside bar ya, ini merupakan sebuah inside bar. Liquidity swing point-nya dia tuh masih berada di atas. Ya, masih berada di atas. Kenapa ini kalau misalkan kalau kita cari posisi buy dulu kemana memanfaatkan ini kan masih perubahan karakter, bukan cari sebuah struktur penurunan. Ingat di sini itu masih ada halang istilahnya itu ya. Ini ada atap di sini. Ini yang disebut dengan demand atau supply yang high quality itu ketika dipecahkan dia itu akan berpeluang menjadi sebuah atap. Nah, dalam kasus ini menjadi atap, atau misalkan supply ketika dipecahkan akan menjadi sebuah lantai. Nah, dalam kasus ini disebut dengan FTR, first time return teman-teman ya, first time return. Artinya kita lebih proper untuk cari posisi sell. Didukung satu, dia itu powernya kuat sekali ya, ada seller sangat kuat. Pas menunjukkan bahwasannya terjadi sebuah perubahan karakter. Approach, cara dia datangnya, dia tuh seller menguasai. Reaksinya gimana? Reaksinya ini merupakan sebuah fake out ya. Fake out ini seperti ini teman-teman ya. Dia tuh kayak tipuan ya. Seakan-akan naik, dia tuh dibanting lagi, seakan naik, dibanting lagi. Artinya semua orderan dia tuh sudah diambil. Oke? Artinya kita lebih proper untuk cari posisi sell untuk long term. Sampai mana dia? Sampai mana dia akan berhenti? Jadi kita konsep menggunakan harmonik daripada support dan resistance, yaitu menggunakan tools yang namanya itu Fibonacci teman-teman. Oke, tools Fibonacci. Dan di kelas itu akan dibahas lebih detail terkait cara menarik Fibonacci itu yang seperti apa. Jadi dalam kasus ini karena disini merupakan sebuah eksternalnya itu perubahan karakter, jadi itu tariknya dari sini ya, satu ke atas.
at least kita akan mendapatkan di sini teman-teman ya. At least kita akan dapatkan di sini. Satu, itu di 1999. Itu dulu kalau kita cari posisi sell. Jadi dari sini ke sini ya, dari sini ke sini itu at least hampir 270 pips ya, kurang lebih. Nah, kita combine menggunakan cluster ya teman-teman. Kita menggunakan cluster. Jadi kita menggunakan cluster seperti apa? Kita jadi bisa tariknya merupakan sebuah XEB ya. Tarik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, sorry. Nah, area yang saling bertumpukan merupakan area di mana prioritas daripada itu sendiri itu ada di sini ya. Satu, dia itu berada di pas di situ merupakan sebuah pick candle zones ya di sini, atau order block orang bilang. Di Samsudin disebut dengan pick candle zones, di Michael J. Liston disebut dengan order block ya. 1977. Oke. 1977. Nah, kita compare lagi nih. Ini sudah lengkap. Ini sudah lengkap pergerakan A, B, C, D, dan kita combine dengan yang disebut dengan modern ya. Jadi kita gunakan indikator. Indikatornya itu di sini ada divergent teman-teman. Oke, di sini ada divergent. Lihat. Oke, di sini ada divergent dan ini merupakan sebuah higher high. Oke, dan ini jika bakal terjadinya sebuah semacam pattern descending moving wedge ya, atau orang bilang itu ascending moving wedge, sorry, atau flag ya ke atas, atau rising wedge, itu sama. Intinya bentuknya overlap ke atas. Oke. Artinya kita goal ada potensi dia turun at least sampai 1999 untuk di goal. Maka kita lebih proper cari untuk short termnya. Untuk short termnya cari posisi sell ya. Dalam kasus ini sebenarnya SL-nya kita udah tahu nih. SL kita dia itu berada di sini. Jadi kita bisa entry sell, thread SL-nya di atas ini. 2050, 51 tanpa spread gitu ya. Dan TP-nya itu at least di sini 1/1,5 atau paling tamaknya itu nanti di sini. Ya. 1979. Oke. Jadi kita bisa entry sell untuk di gold itu sendiri. Dan sini saya udah masuk sell tapi lotnya kecil ya, lotnya kecil 0,1 ya, 0,1. Itu manfaatkan dia turun ke bawah. At least nanti saya akan TP dulu di sini, dan TP2 nya nanti saya akan update di sini. At least di sini karena disini bukan confluence daripada order blocknya itu teman-teman. Oke ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk goal, untuk pergerakan goal sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan tunggu di episode-episode selanjutnya terkait masalah technical analysis di series. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.